Dari kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh Kang Deddy tadi, jelas bagi kita bahwa guru itu adalah penentu suatu pendidikan, penentu suatu karakter, penentu suatu bakat siswa, dan juga tidak merupakan intervensi dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kita ketemu lagi bersama Ibu Dra Musmawita, bahwa kali ini kita akan bicara soal pendidikan karakter. Maka untuk sampai kita kepada diskusi hari ini, baik kita dengar terlebih dahulu pidato Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang pendidikan karakter. Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau manusia Indonesia seutuhnya, maka saya dulu waktu pertama jadi bupati itu langsung lahir sebuah pikiran pembangunan berkarakter yang saya kampanyekan ketika saya wakil bupati tahun 2003. Sudah menggagas tentang pembangunan berkarakter. Gak ada yang ngeh waktu itu. Hari ini dipakai pendidikan berkarakter. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Deddy, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Deddy. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Deddy. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Betul-betul bahwa fungsi guru menanamkan karakter itu sangat mulia. Silakan Bu Musmawita. Ya, terima kasih Pak Afrizal. Saya ini dulu pertama kali menyapa pemirsa dulu. Indahnya Monas Jakarta adanya di pusat kota. Di sini kita berjumpa. Semoga pemirsa tidak kecewa.
Pak Firza, tadi kita sudah mendengar pidato Kang Deddy yang menyatakan tentang masalah guru, masalah pendidikan. Ini saya entah kenapa senang aja dengan pemikiran-pemikiran Kang Deddy ini. Karena apa yang dibicarakan Kang Deddy, baik dalam pendidikan maupun dalam infrastruktur, maupun dalam bidang pemerintahan dan segalanya, itu betul-betul apa yang terjadi di lapangan, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, dan itu yang diselesaikannya, dan dia cari solusinya. Nah, sekarang dia berpidato mengembangkan tentang masalah pendidikan dan guru. Nah, di sini jelas bagi kita bahwa tahap pertama tadi dia menyampaikan tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sudah jelas bagi kita bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan karakter anak didik, mengembangkan karakter siswa. Bagaimana siswa itu bisa berkarakter yang berakhlak, yang bermulia, bagaimana dia bisa bertanggung jawab, bermandiri, dan juga bagaimana dia bisa cerdas, kreatif. Nah, berarti kita harus mengembangkan bakat daripada siswa tersebut. Jadi jangan sekali-kali katanya guru diintervensi, guru diapakan tadinya, guru diatur-atur, guru di ini. Ya, itu kita juga sependapat dengan apa yang katakan Kang ini. Maksudnya itu guru bukan intervensi, itu maksudnya janganlah guru terlalu dibatasi dengan hal-hal yang bersifat dalam pendidikan tersebut. Karena yang merasakan pendidikan itu adalah guru sendiri. Guru bisa merasakan denyut jantung murid, itu dia sampaikan dengan karakternya, dia tularkan ke anak murid. Nah, jadi karena dia yang melihat, dia yang menghadapi di lapangan, dia yang melihat potensi siswa itu, di bakatnya di mana, potensinya di mana, itu seorang guru yang tahu. Karena dia yang selalu bergelut dengan siswanya, dia yang selalu bergelut dengan peserta didiknya. Jadi yang membuat kebijakan itu harus menghargai potensi guru, harus menghargai hak guru. Jangan artinya dia bebas. Walaupun merdeka, dia bebas merdeka, tetapi tidak diikat dalam suatu ikatan yang mengintervensi. Nah, itu maksudnya disampaikan oleh Kang Deddy. Nah, karena berdasarkan pengalaman yang kita lalui di lapangan, yang kita alami sendiri di lapangan, bahwasanya siswa tersebut kadang-kadang berlawanan dengan orang tuanya, berlawanan dengan pemerintah. Karena yang melihat kita di lapangan, kita yang melihat siswa itu sendiri. Kadang-kadang juga, Bu, saya nggak mau saya dimasukkan ke situ. Saya maunya jurusan ini, saya maunya bidang ini, saya maunya potensi saya itu hanya di bidang ini. Saya nggak, itu kan kemauan orang tua. Nah, jadi kita yang mengerti, kita yang paham dengan anak, karena anak yang akan mengikuti. Nah, terus kalau dia sudah mengemukakan bakatnya, kita sendirilah nanti yang membimbing. Kita lah guru lah yang mengarahkan nanti. Jadi sebahagiannya, bukan semua anak. Lebih dari 35 tahun menjadi pendidik, itu banyak sekali pengalaman yang dirasakan. Dari segi orang tua kita mendengar, dari segi anak kita melihat, dari segi pemerintahan kita diintervensi. Nah, tetapi kita merasakan sendiri bahwasanya anak-anak itu banyak kadang-kala yang tidak sesuai dengan apa dari kemauan orang tua. Kadang-kadang orang tuanya anaknya harus ini, harus jurusan ini, harus ekskul ini. Nah, sementara anaknya nggak cocok dengan apa yang digambarkan oleh orang tua itu sendiri. Nah, dan juga mana yang bisa kita arahkan sesuai dengan bakatnya. Tapi kalau dipaksakan itu namanya nggak bagus untuk mengembangkan potensi anak tadi. Nah, kemudian juga dalam pendidikan ini, itu orang harus menghargai guru. Ya, saya setuju sekali dengan Kang Deddy tadi. Kita harus menghargai guru. Betul. Belakangan inilah yang terjadi. Karena banyak orang meremehkan potensi dari guru tersebut. Padahal dia jadi menteri itu karena guru. Jadi presiden pun sekali adalah karena guru. Jadi apapun pekerjaan yang digeluti itu adalah berasal dari guru. Dan berapa banyak juga tokoh nasional yang kita kenal yang
banyak kita baca di dalam buku seperti Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika. Itu dia berlatar belakang dari guru semuanya. Latar belakang, dia perjuangkan nasibnya, dia perjuangkan bangsa, dia perjuangkan rakyat. Bagaimana dia tinggalkan posisi guru, dia berjuang untuk menegakkan suatu kebenaran, untuk menegakkan suatu keadilan, sehingga dia mati-matian untuk memperjuangkan. Padahal latar belakangnya adalah dari guru semuanya. Nah, itu yang kita kenal dari pahlawan-pahlawan nasional kita. Bagaimana Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan Tun Huri Handayaninya, bagaimana juga dengan dia mendirikan sekolah taman siswa. Begitu juga Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita, sehingga dia mendirikan sekolah juga di Bandung. Bagaimana juga dengan Dewi Sartika yang mendirikan sekolah tentang istri. Nah, jadi semuanya itu adalah berlatar belakang dari dunia pendidikan, dari guru terutama. Nah, jadi untuk itu mari kita angkat derajat guru ini, semoga pendidikan lebih baik. Kalau guru sudah dinomorsatukan di dunia ini, di negara ini, insya Allah martabat guru itu akan terangkat dan guru itu akan menjadi senang dan anak-anak juga akan terbantu, apalagi pemerintahan. Sekarang kita harus berpikir jernih, harus berpikir secara terbuka. Coba kita lihat apa benar yang dirasakan oleh guru itu. Padahal dia adalah perjuang dari pendidikan, penegak suatu kebenaran, dan juga sebagai penerus cita-cita bangsa. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan oleh guru itu selain dia memperjuangkan, meningkatkan suatu mutu. Tetapi sekarang sedih kita melihat. Begitu juga yang masuk sekolah guru sudah tidak lulus di sana, sudah tidak lulus universitas ini, nggak lulus di universitas sana, baru dia melamar ke guru. Karena itu tadi, cobalah masukkanlah anak-anak bapak ibu yang pintar, masukkan untuk sekolah guru. Pasti kualitas pendidikan akan terjamin untuk masa yang akan datang. Ini enggak. Kalau jadi sekolah guru, dianggap sekolah guru itu adalah sekolah yang nomor sekian. Padahal nomor satu kan guru di atas segalanya. Insya Allah pendidikan akan menjadi mewarnai untuk semua kebijaksanaan yang ada di negara kita ini. Jadi kita lihat belakangan ini, anak-anak itu minatnya untuk jadi guru itu sedikit sekali. Tapi kita tanyakan, coba siapa yang mau jadi guru? Nggak ada itu yang menunjuk. Kenapa? Jadi kami dari guru ini sedih melihat. Kenapa? Kok anak yang pintar nggak ada yang masuk jadi guru? Lalu siapa yang mau mendidik bangsa ini untuk seterusnya? Coba, sedih kita. 35 tahun lebih saya mengajar, sedih melihat yang mau jadi guru itu anak kelas 3 SMA itu sedikit sekali, tidak berapa. Ini adalah dorongan dari kita semua yang melemahkan. Nah, sekarang kita lihat Kang Deddy berapi dalam pidatonya, meningkatkan derajat dan martabat guru. Ini satu-satunya yang pernah saya dengar yang mengangkat martabat guru ini. Jadi saya sebagai guru benar merasa benar terkontak hati saya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy itu. Karena mengangkat derajat guru, menomorsatukan guru. Kalau menteri itu tidak bisa mengintervensi guru. Begitu juga dengan presiden. Saya setuju, sepakat dengan apa yang dikatakan itu. Karena jadi menteri karena guru, jadi presiden karena guru, jadi dokter karena guru, jadi apa saja, pengusaha pun karena guru. Jadi memang derajat guru itu harus kita angkat bersama-sama untuk memajukan dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan akan termotivasi, akan tinggi dan akan meningkat untuk masa yang akan datang. Sebab begitu juga kita lihat salah satu, karena saya orang Sumatera Barat ini, Bapak Ibu, saya tonjolkan salah satunya sekolah yang ada di Sumatera Barat yang mengangkat derajat kaum wanita itu adalah sekolah Dinia Putri Padang Panjang yang didirikan oleh Rahmah El Yunisia. Jadi dia di dalam sekolah itu terdiri beberapa jurusan, mulai dari keputrian, begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain, pendidikan, dan tidak kalah penting juga untuk memperkokoh iman dan takwa tentang keagamaannya. Karena Dinia Putri itu terkenal dengan tata krama, adat, sopan santun, dan juga dengan budayanya sebagai sekolah keputrian.
Jadi itu salah satunya keberuntungan kita di dunia putri itu. Kalau kita menjadi siswa di sana dan juga lepas di masyarakat nanti menjadi ibu rumah tangga, kita mampu semuanya. Mampu menjadi ibu rumah tangga, mampu untuk mendidik anak, mampu untuk memberikan akhlakul karimah yang baik, dan mampu juga menjadi seorang keputrian untuk menjadi pengusaha yang baik, yang sukses. Setahu saya dunia itu dia tidak mau diintervensi oleh pemerintah, sehingga dia mampu mengembangkan bakat dan juga karakter daripada siswanya tersebut. Dan jika berbas, tetapi dia terikat tapi tidak dalam ikatan yang mengintervensi. Dia lihat dari perkembangan siswanya. Kalau si A ini mampunya di sini, kalau si B ini bakatnya ke sana. Jadi dia arahkan, dibimbing dan ditingkatkan tentang karakternya dan dibina tentang akhlaknya. Jadi bisa kita lihat dan kita amati satu-satunya sekolah yang mendidik karakter yang kuat dan yang multifungsi itu ya, karena saya sebagai salah satu orang Sumatera Barat ya bisa terlihat sendiri itu Dinia Putri yang tidak diintervensi oleh pemerintah, sehingga dia mengembangkan sendiri kurikulumnya, dia mengembangkan sendiri karakter anaknya, dia mengembangkan sendiri juga tentang bakat dan kreatif inovatif daripada siswanya. Dan apalagi dia juga melihat dari potensi guru-gurunya tersebut ya, sehingga anaknya kalau lepas di sana yaitu di mana saja mereka bisa mengembangkan karakter daripada pendidikan itu sendiri. Di sinilah kita lihat Kang Deddy mampu mengangkat, mampu mengembangkan tadi, mampu mengarahkan, dan dia ingin sebenarnya Kang Deddy itu tidak keluar dari tujuan pendidikan nasional, karena kita selama ini membuat undang-undang, menuliskan tentang undang-undang sesuai dengan PP dalam pedoman pendidikan tersebut. Sebenarnya kita mengembangkan potensi anak didik menjadi siswa yang berakhlak mulia, menjadi siswa yang kreatif, menjadi siswa yang bermandiri, menjadi siswa yang bertanggung jawab. Dia itu sebenarnya itu yang dikembangkan. Itu yang dilihat dari potensi. Itulah kita sebagai guru yang diarahkan. Dan di sana makanya Kang Deddy ingin mengangkat martabat guru tadi, dan juga yang sesuai di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di dalam ayat ini jelas bahwasannya Allah mengangkat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Di sini jelas bagi kita bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Itu adalah terutama guru, ulama, pemerintah dan lain-lainnya. Tadi jelas bagi kita di dalam ayat Al-Mujadalah tersebut, ayat 11, bahwa Allah akan mengangkat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi di sini jelas bagi kita bahwa orang yang berderajat itu akan diangkat oleh Allah. Siapa orang yang berderajat? Adalah guru yang akan menularkan pendidikan kepada anak, yang akan menularkan ilmu kepada siswanya. Makanya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bahasan dari Dra Musmawita sebagai
praktisi pendidikan yang berpengalaman selama 35 tahun. Kita berterima kasih kepada Ibu Guru yang telah menerangkan bagaimana pentingnya karakter itu ditanamkan oleh guru kepada anak. Maka dibahas tadi bahwa guru itu harus diberi penghargaan yang jelas, tidak dibebani. Terakhir closing tentang ini, kita terakhir tentang guru ini, silakan. Ya, Maaf Liza, tadi kita sama-sama mendengar. Tadi kita sama-sama mengamati bahwasanya Kang Deddy mengangkat fungsi dan derajat martabat guru tersebut. Ini jelas sekali. Tapi belakangan ini fungsi guru dan kerja guru itu agak terbebani sedikit, sehingga dia mengajar itu kadang-kadang udah sisa-sisa waktu. Bentuk terbebani ini ya? Bentuk terbebani ini pada administrasinya terlalu banyak. Begitu juga beban mengajarnya harus terlalu tinggi, harus 24 jam. Kalau kurang, cari sana sini lagi. Nah, jadi sehingga kefokusannya untuk mengajar itu berkurang. Nah, jadi ini harus kita perhatikan, ini harus kita evaluasi secara lebih dalam lagi, supaya guru itu tidak terlalu dibebani dengan administrasi, karena dia itu adalah sudah lulus dari perguruan tinggi dan sudah dinyatakan untuk berhak mengajar di suatu sekolah. Jadi barangkali seleksinya untuk masuk itu yang harus diperketat, sehingga benar-benar orang yang masuk guru itu adalah betul-betul orang yang berkualitas, ya, untuk mengangkat pendidikan tersebut. Jadi tidak terima di sini nggak lulus, tidak terima di sana nggak lulus, lalu dia masuk jadi guru. Ini kan fungsinya semakin berkurang. Jadi cobalah yang jadi guru itu betul-betul orang yang berniat dari hatinya, orang yang betul-betul hobi, orang yang betul-betul minat, dan juga nilainya menunjukkan, nilainya meyakinkan untuk dia menjadi seorang guru. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Ini bagaimana untuk meningkatkan itu? Tentu adalah dengan cara penseleksiannya, dan juga untuk dia bisa mengembangkan, untuk dia tidak terbebani, ya bebannya harus dikurangi. Artinya bebannya ini administrasinya, kan kita sudah menanamkan tata usaha atau itu di sekolah, ya siapa ini tata usaha yang dikerjakannya harus apa, guru yang dikerjakannya harus apa. Jadi jelas, cukup dia mempersiapkan saja, nanti dia tinggalkan, nanti dia lempar ke tata usaha. Nah, itu baru bagus, sehingga dia fokus untuk mengajar, sehingga dia betul-betul mempersiapkan materi, betul-betul mempersiapkan karakter, betul-betul mempersiapkan tanggung jawabnya untuk menghadapi siswa di kelas. Nah, itu nanti akan terlihat kalau beban guru sudah dievaluasi kembali, tidak terlalu membebani. Nah, ini yang dimaksud oleh Kang Deddy barangkali. Ya, berarti dia sudah meninjau juga ke lapangan ini, sudah melihat juga nih, sudah bertanya juga nih kepada guru, kenapa dia bisa mengomentari hal-hal yang seperti itu. Nah, ini salah satu dari Kang Deddy yang patut kita acungi jempol, karena Kang Deddy ini betul dia benahi benar tentang pendidikan ini, sehingga bisa menjadi acuan, bisa menjadi evaluasi bagi kita semua, terutama bagi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu, yaitu Menteri Pendidikan. Dari kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh Kang Deddy tadi, jelas bagi kita bahwa guru itu adalah penentu suatu pendidikan, penentu suatu karakter, penentu suatu bakat siswa, dan juga tidak merupakan intervensi dari atas, sehingga guru itu bebas untuk melakukan aspirasinya. Begitu juga dengan fokus dengan tugas yang telah diberikan, begitu juga dia bisa berkreatif dan berinovatif untuk mengawali pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Memang pembicaraan kita sangat intens terhadap bagaimana kebebasan guru, bagaimana integritas guru untuk menyampaikan bagaimana anak juga berintegritas, sehingga guru itu mampu melakukan sesuatu dari hati nuraninya di depan muridnya. Terima kasih Bu Guru Musmawita.
Selamat, dan kita ucapkan selamat kepada penonton kita. Ya. Silakan. Terima kasih Bang Afrizal Mutua. Ya, senang sekali dengan channel ini karena betul-betul membuat inspirasi kita, menginspirasi di antara kita, dan juga senang melihat komentar-komentar dari pemirsa sehingga kita bisa membuka wawasan kita lebih mendalam lagi. Cuma berpesan kepada pemirsa bahwasanya jangan lupa untuk menonton channel ini setiap hari, dan juga kita mungkin bisa selalu bersilaturahmi. Dan saya akhiri dengan beberapa pantun untuk bisa kita lebih akrab di masa yang akan datang. Yang pertama, pisau di dapur harus diasah supaya daging dapat dicacah. Mengajar tanpa mengenal lelah, insya Allah dapat faedah. Yang kedua, di antara semak belukar ada ular serta mangsanya. Cakap. Jika Anda rajin belajar, niscaya pintar dan bijaksana. Cakap. Terakhir, kain dijahit menjadi baju, buat dipakai menjadi indah. Sekolah untuk mencapai ilmu, bukan sekedar dapat ijazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.